Wah, betapa nikmatnya kopi yang saya nikmati ini, saudara. Saya sangat bersyukur ya, Tuhan menciptakan minuman yang begitu enak seperti kopi ini. Apalagi kalau misalnya aku ingat-ingat proses dari dia ditanam, dipanen, sampai diproses itu sangat panjang dan kompleks sekali, saudara. Nah, kopi ini bukan diproses hanya dari sekedar tanam, petik, jemur, jual, tapi panjang sekali prosesnya. Saya coba ceritakan secara singkat ya, saudara-saudara. Ketika biji kopi akan dipanen, kulitnya dikelupas dulu. Setelah itu dia akan dikeringkan. Nah, proses pengeringan sendiri ada beberapa jenis, beberapa metode. Misalnya ada metode kering, basah, semi kering dan semi basah, dan ada beberapa proses yang lain. Nah, masing-masing proses ini, saudara, mereka akan menghasilkan karakteristik dan cita rasa yang khas dari masing-masing proses itu sendiri. Terus setelah biji kopi ini dikeringkan, biji kopi akan dipanggang atau istilah kerennya disangrai. Ya. Nah, proses pemanggangan ini sendiri juga ada beberapa macam. Misalnya ada light roast, medium roast, dan dark roast yang mendekati gosong, dark roast. Nah, medium, dark, light ini akan menghasilkan juga cita rasa kopi yang khas masing-masing, yang berbeda tentunya. Terus setelah biji kopi itu selesai dipanggang, selesai disangrai, biji kopi itu siap untuk dikemas. Nah, terus ada orang yang kemas masih bentuk biji utuh. Ada juga yang digiling dulu. Nah, penggilingan ini pun juga ada beberapa macamnya, saudara. Ada penggilingan yang halus, ada yang kasar, gitu ya. Dan masing-masing maupun yang gilingan yang halus, yang medium maupun yang kasar, itu punya peruntukannya masing-masing, saudara. Terus ketika kopi itu, baik yang masih biji maupun yang sudah digiling, sampai di tangan konsumen atau sampai di tangan kafe yang menjual kopi, itu ada beberapa jenis proses juga untuk penyajiannya. Misalnya ada yang langsung dikasih air gitu aja kopinya. Ada yang diambil sarinya, espresso. Ada yang pakai Vietnam drip seperti yang French press seperti yang saya pakai ini. Ada juga yang Vietnam drip, ada yang Aeropress, mocha pot, dan lain sebagainya, saudara. Nah, masing-masing metode ini pun akan menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Kemudian setelah proses ini, konsumen pun kita yang menikmati bisa milih kasih creamer atau kasih gula atau minum kopi hitam begitu saja. Nah, mungkin beberapa saudara ada yang berpikir, ribet banget sih mau kopi aja gitu. Panjang bener prosesnya, ribet banget. Tapi kalau dipikir-pikir, saudara, bukankah kehidupan kita juga melalui proses yang begitu rumit? Ya, Tuhan memberikan kepada kita dalam kehidupan kita pengalaman yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang pengalaman yang baik, yang manis, ada juga pengalaman yang pahit. Dan pengalaman-pengalaman yang kita jalani inilah yang kemudian membentuk kita di masa depan akan jadi orang seperti apa. Nah, firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini diberikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang waktu itu telah berada di pembuangan, yaitu di negeri Babel. Jadi orang Israel pada waktu itu, mereka merasa, ini hukuman Tuhan. Jadi mereka sedang dalam keadaan yang susah hati, mereka galau, mereka dalam kondisi yang dalam pergumulan hebat, ya, kesedihan luar biasa. Namun di dalam kesedihan itu, dalam pergumulan itu, ternyata Allah masih memerhatikan mereka. Allah masih menyapa mereka dengan penuh kasih sayang dengan ayat ini. Aku tahu rancanganku mengenai kamu, kata Allah kepada orang Israel, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel memang diizinkan oleh Tuhan itu melalui masa-masa yang sulit, khususnya masa-masa pembuangan di negeri Babel itu. Namun kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Buktinya kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan itu menyertai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego selama di sana. Dan Tuhan terus menyertai bangsa Israel sampai akhirnya mereka kembali ke tanah perjanjian di masa
Ezra dan Nehemia. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti Allah yang setia menyertai bangsa Israel, demikianlah juga Allah setia menyertai kita, saudara. Kalau kita melihat kehidupan kita sampai saat ini ya, kita melihat ada begitu banyak hal yang sudah kita lalui melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik itu pengalaman yang manis maupun pengalaman yang pahit, yang sangat menyakitkan dan memilukan. Namun itu semua adalah proses yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Untuk itu, kita menjalani kehidupan ini seperti bangsa Israel yang disertai oleh Tuhan, kita juga disertai oleh Tuhan. Ada the unseen hand yang terus menopang kita. Ada tangan yang tidak terlihat yang menopang kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagi setiap kita mungkin pada saat ini kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang galau, atau ada masalah-masalah lainnya yang membuat kita terus kepikiran. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir, jangan bimbang. Karena semua yang kita jalani ini adalah bagian dari rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Ada sesuatu di masa depan yang nanti akan tersedia bagi kita, yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk kita raih di masa depan nanti. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, saudara. Mari kita berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.